Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang namanya neraka itu kan tempat yang sangat mengerikan ya. Di akhirat tempat ada dua, kalau enggak surga ya dia neraka. Surga tempat yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa dan soleh. Adapun neraka tempat yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang berdosa. Dan neraka ini tempat yang sangat buruk ya. Tempat yang harus kita hindari. Tempat yang di dalamnya penuh dengan azab-azab yang sangat mengerikan. Jangankan manusia, iblis sekalipun tidak akan mampu menahan dari hantaman azab neraka. Apalagi kita manusia, iblis aja pasti nggak akan mampu. Di neraka orang diazab itu nggak akan pernah kenal istirahat. Jangankan 1000 tahun, jangankan 10 tahun, jangankan sebulan, jangankan sehari, 1 detik pun orang di neraka tidak akan mampu menahan dari azab neraka ini. Nah, karena neraka ini tempat yang sangat angker, maka Allah mewanti-wanti jangan sampai ada orang yang beriman masuk di dalamnya. Tidak pantas neraka dimasuki orang-orang yang beriman. Maka dalam At-Tahrim ayat 6 Allah mewanti-wanti kita ya, memberikan peringatan jauh-jauh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dari azab neraka yang sangat memilukan, azab neraka yang sangat menyakitkan. Wa ahlikum, dan juga keluargamu. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai kau masuk ke dalam neraka. Ini ayat ini begitu indahnya Allah memperingatkan kita betapa rahman rahimnya Allah. Allah nggak mau kita sebagai orang yang beriman masuk ke neraka. Nggak pantas orang yang beriman masuk menjadi penghuni neraka. Oleh sebab itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapapun orangnya yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, orang tersebut masuk surga. Artinya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kan bentuk daripada akar iman. Orang yang beriman dengan mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hidupnya, orang tersebut nggak pantas masuk neraka. Maka dakhalal jannah, orang itu pasti masuk surga. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasul, segampang itu? Iya. Walaupun orangnya suka berdosa, suka berdosa. Walaupun orangnya suka main judi, walaupun suka main judi. Walaupun orangnya suka berzina, walaupun suka berzina. Walaupun suka mabuk, walaupun suka mabuk. Biar dia suka maksiat, biar tukang zina, biar tukang mabuk, biar tukang main judi, suka bermaksiat, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya dan dia yakin akan kebenaran kalimat itu, orang ini masuk surga. Ini berarti akar iman. Kok gampang sekali hanya mengucapkan la ilaha illallah orang masuk surga? Ya tentu tidak. Karena dalam rukun Islam itu kan ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Masuk surga memang bisa menggunakan syahadat. Tapi kalau sholatnya nggak dikerjakan, puasa nggak dilaksanakan, zakat nggak ditunaikan, haji pun nggak dikerjakan, ya orang masuk surga, cuma dia akan mampir dulu. Mampirnya kemana? Ya ke neraka. Kenapa? Modal ibadahnya cuma syahadat. Modalnya minim, hanya syahadat saja, dia masuk surga. Tetapi nggak segampang itu. Orang yang masuk surga dengan mulus bukan cuma bermodalkan syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji. Ini yang langsung masuk surga. Adapun yang modal hidupnya, modal ibadahnya hanya la ilaha illallah, hanya dia bersyahadat saja, dia benar masuk surga
tapi kemudian dia harus dicuci dulu dosanya. Dosa apa? Dosa nggak mengerjakan sholat, dosa nggak mengerjakan puasa, dosa mengerjakan haji, zakat, untuk sampai kemudian masuk ke dalam surga. Tetapi dalam hadis ini dikatakan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya hatinya ada imannya. Hatinya ada imannya, walaupun orang seperti ini akan masuk neraka, tapi insya Allah kalau hatinya ada imannya, orang tersebut tidak akan selamanya tinggal di neraka. Alias ini penduduk yang semi permanen. Dia tinggal di neraka hanya untuk sementara, sekedar mencuci dosa-dosanya. Kemudian dia diangkat dari neraka dari sebab dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang modalnya lengkap, ya komplit, ada syahadatnya, ada sholatnya, ada zakatnya, haji, puasanya, dia insya Allah tidak akan masuk neraka. Jadi ini sayangnya Allah kepada kita orang yang beriman, jangan sampai ada kita orang yang beriman masuk ke dalam nerakanya Allah. Seperti yang pernah diungkapkan ya, satu janji Allah kepada malaikat Malik ya, ketika orang-orang yang kafir, orang yang durjana, orang-orang yang musyrik dan masuk ke neraka semua, kemudian malaikat Malik diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka ya. Wahai Malik, labbaik ya Allah, sudah kau masukkan semua orang-orang yang kafir? Sudah ya Allah. Nah sekarang kau masuk ke dalam ya, cari di neraka orang-orang yang ada imannya. Baik ya Allah. Malaikat Malik turunkan neraka, dicari di neraka itu orang-orang yang ada imannya diangkat ke atas. Yang ada imannya diangkat ke atas, diangkat ke atas, diangkat ke atas. Ternyata banyak orang-orang yang berdosa, orang-orang yang beriman yang masuk ke neraka, diangkat oleh malaikat Malik. Ketika sampai di atas neraka, dikumpulkan menjadi satu, oh ternyata banyak sekali orang-orang yang beriman yang sesaat dia masuk ke neraka. Ketika dikumpulkan semua di atas neraka, di tepian neraka, oleh Allah kemudian mereka disuruh mandi ya, dimandikan, dibersihkan. Dari yang semula mukanya gosong, mukanya hancur, mukanya nggak berbentuk, ketika dimandikan, dibersihkan, cakep kembali, ganteng kembali, cantik kembali. Setelah mereka utuh kembali badannya, oleh malaikat Malik mereka diperintahkan untuk segera masuk ke dalam surga. Digiringlah mereka ke dalam surga. Kata malaikat Malik ya, kalau cara kita, wahai malaikat Ridwan, ini siapa ini? Ini orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Mereka baru diambil dari neraka. Oh gitu, suruh masuk dia. Disuruh masuk oleh malaikat Ridwan. Silakan masuk. Begitu mereka masuk, nah orang-orang yang ada dalam surga yang sudah berlama-lama kan sedikit kaget. Ini rombongan dari mana ini? Ini rombongan dari mana ini? Kita sudah lama tinggal di surga ini rombongan dari mana? Kayaknya ini penghuni baru ini warga baru ini. Kalau kita baca Al-Quran ya, surat Al-Muddathir ayat 40 sampai ayat 45 ya. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Mereka di surga saling berdialog, mereka saling berbincang-bincang, mereka saling ngobrol tentang dosa-dosa mereka. Ketika orang-orang yang baru masuk ke surga ini dengan berombongan begitu banyak ya, sampai penduduk surga yang sudah berlama-lama tinggal di sini mereka tercengang. Ini mereka dari mana ini? Akhirnya mereka ditanya satu dari mereka ya, Mas dari mana mas? Iya pak, kami ini baru masuk surga. Oh baru masuk surga? Iya. Loh, kami ini tinggal di surga ini sudah berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada yang mencapai ratusan tahun. Sudah lama kita di surga. Kok anda baru masuk? Dari mana saja? Iya, kami baru masuk. Kami sebelum ke surga disuruh mampir dulu. Mampir kemana? Ke neraka. Ke neraka? Iya. Nah, dalam Muddathir ayat 42 ya, jelaskan masalakakum fi saqqar.
Kenapa kalian semua kok mampir dulu ke neraka sakor? Kenapa nggak langsung ke surga? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu mas, gara-garanya dulu waktu di dunia nggak pernah sholat. Nggak pernah. Kan dulu rumahnya kalau nggak salah dekat masjid, iya dekat, cuma nggak pernah sholat. Oh gitu, nggak pernah mendirikan sholat. Orang-orang mah pada berbondong-bondong pulang pergi ke masjid, saya mah asyik di rumah nggak pernah sholat. Kok bisa begitu? Ya gitu mas, kena penyakit M. Apa penyakit M itu? Malas. Masya Allah. Jadi satu di antara gara-gara yang menyebabkan mereka kemudian mampir ke neraka sakor, qalu lam nakum minal musallin. Yang kedua, apa cuma itu? Enggak mas, ada lagi gara-gara yang lainnya. Apa? Walam naku nut'imul miskin. Kami juga mas waktu di dunia pelit, bahil, kikir, medit, nggak pernah ngasih makan kepada fakir miskin. Oh begitu, iya. Di depan kami, di belakang rumah kami, samping kanan, samping kiri, banyak orang-orang yang kekurangan, banyak orang yang kelaparan. Kami nggak peduli mas. Kami nggak kasihan, kami nggak memberi mereka orang-orang yang kelaparan. Sementara kami harta berlimpah, kami orang kaya. Tapi entah kenapa dulu waktu di dunia kami kok pelit, nggak merasa kasihan dengan mereka. Kami asik-asik makan sampai kenyang sekeluarga. Tetanggaku pada kelaparan nggak diurusin. Oh begitu, iya. Jadi nggak pernah sholat, iya. Nggak suka sodako, nggak suka sodako. Walaupun uangmu banyak, walaupun uang kami banyak. Oh begitu. Lalu apa lagi? Mereka menjawab, wa makunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami juga suka berkumpul dengan orang-orang yang suka membicarakan kebatilan. Oh begitu, iya. Kami tuh berkumpul terus, ada satu klub, ada satu perkumpulan, tapi bukan kumpulan pengajian, bukan perkumpulan orang yang suka membaca Al-Quran, bukan perkumpulan orang yang suka membahas ilmu agama. Lalu kumpul apa? Kumpulnya kami kumpul gak manfaat mas, kumpul membicarakan kebatilan. Kumpulnya kami membicarakan hal-hal yang dosa dulu waktu dunia itu. Oh begitu, iya. Kami nggak pernah hadir di pengajian. Sekalinya kumpul dengan teman-teman kami kumpul dengan orang-orang yang suka membicarakan kebatilan. Wa ma kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Kami nggak percaya dengan adanya akhirat. Kalau ada ulama ceramah tentang surga, ya kami abaikan. Kalau ada ustadz ceramah tentang neraka, kami abaikan, nggak peduli. Kami anggap itu cerita angin lalu. Kami nggak menjadikan ceramah-ceramah ulama-ulama kami dulu sebagai bahan pelajaran, bahan nasihat. Jadi kami benar-benar hidup itu polos mas, nggak pernah sholat, nggak suka berbagi kepada orang yang membutuhkan, sekalinya berkumpul dengan orang-orang yang pembuat dosa. Dan kami juga suka mengabaikan ceramah dari ulama, nasihat dari para ulama. Kami nggak percaya dengan ceramah mereka. Kami nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Kami nggak percaya dengan adanya akhirat. Tapi untung mas, untung saya waktu di dunia, saya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan saya yakin akan kebenaran kalimat itu yang menyebabkan kami pun diangkat dari neraka dan sampai di surga ini. Kami beruntung, kami sujud syukur, alhamdulillah. Kami punya modal iman sedikit mas. Kami ngaku gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah zakat, boro-boro haji. Uang kami hambur-hamburkan untuk kepentingan dunia saja. Tapi kami sujud syukur, kami pernah sekali-kalinya mengucapkan la ilaha illallah. Dengan itu Allah kemudian angkat kami dari neraka. Ini orang yang masuk surga tapi pakai mampir dulu. Modalnya sangat murah, ya. Modalnya hanya bersyahadat. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak haji, tidak zakat, tidak melakukan amal yang lain, hanya bermodalkan la ilaha illallah. Tapi apa? Allah hargai.
Allah hargai, Allah hormati, orang muliakan dengan cara itu ya. Allah pun kemudian mengangkatnya dari neraka. Allah hargai, Allah apresiasi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan cara dia diangkat dari neraka. Ini namanya neraka sakor ya. Neraka yang di dalamnya berisi orang-orang Islam, orang-orang Muslim, tetapi nggak pernah sholat. Orang yang suka meninggalkan sholat, orang yang suka melalaikan sholat, kendati dirinya adalah seorang Muslim. Jadi kita jangan bangga-bangga jadi seorang Muslim kalau kemudian kewajibannya nggak dilaksanakan. Kita bangga di KTP-nya adalah beragama Islam. Buat apa kebanggaan kalau kemudian di dalamnya kita nggak melakukan amal-amal kebajikan, terutama adalah amal-amal sholat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat ini. Kalau kita tinggalkan, neraka sakor menanti kita. Na'udzubillah min dzalik. Sesibuk apapun dalam kehidupan ini, kita jangan sampai melalaikan sholat. Hidup ini kan sebentar ya. Hidup sangat sebentar, sekejap mata, nggak akan lama. Kita ini hidup selalu dikejar-kejar yang namanya mati. Kita kan setiap detik selalu mendekati mati kan. Setiap hari kita mendekati mati. Umur kita, jatah kita dikurangi. Kita semakin dekat dengan mati, bukan semakin jauh dengan mati. Jadi kita mesti sadar hidup kita ini dikejar. Kita berpacu dengan waktu. Jangan sampai umur yang kita peroleh dari Allah dipergunakan dengan yang sia-sia. Kita dikejar mati. Semakin mendekati mati, semakin mendekati mati. Maka kalau sadarlah kita tentang itu, jangan sampai ada 1 menit pun yang terbuang sia-sia. Harusnya begitu. Jadi 1 menit pun kita berdayakan agar waktu itu berkualitas. Setidaknya kita banyak-banyak zikrullah di waktu-waktu yang luang.